Kita siapkan hati untuk kita terima berkat kebenaran firman Tuhan. Sejenak kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baik. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk makan minum yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan bahkan untuk setiap tantangan, pergumulan, ujian yang Tuhan izinkan kami jalani. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena kami percaya rancangan-Mu bukan kecelakaan. Rancangan-Mu adalah damai sejahtera. Maka hamba arahkan tangan kepada setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Baik yang menyaksikan di rumah, yang di perjalanan, mereka yang sambil berolahraga, sambil melakukan aktivitas. Tuhan juga berkati agar setiap jemaat Tuhan mendapat rema yang baik dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah firman yang kami terima pada hari ini membuat kami yang lemah dikuatkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang bersusah dihiburkan, bahkan kami yang sakit mengalami mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan yang kuduskan lidah bibir hamba sehingga setiap kata kalimat ucapan ayat poin dan bagiannya hanya berasal daripadamu. Maka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita jemaat Tuhan yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini tema khotbah saya adalah Tuhanlah sumber air. Saya ambil cerita dalam Yeremia pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13. Lalu kita lompat ayat yang ke-19. Karena saya pikir terlalu banyak ayat yang akan kita baca. Jadi saya skip. Kita lihat dari ayat 1 sampai 13. Lalu kita lompat yang paling terakhir ayat yang ke-19. Nah, jemaat Tuhan perhatikan Yeremia pasal yang kedua. Dari tema khotbah saya yaitu tentang Tuhanlah sumber air kita. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, maka perikop yang kita baca diberi judul Israel murtad kepada Allah. Jadi kisahnya ini Tuhan seperti curhatlah. Tuhan ingin mempertanyakan, kenapa engkau meninggalkan aku? Bukankah aku yang menyertai engkau sejak engkau di Mesir sampai engkau masuk tanah yang kujanjikan? Tapi lihat apa yang engkau lakukan di hadapanku. Engkau lakukan hal yang di luar dari perkenanannya Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan katakan engkau meninggalkan sumber airmu. Nah, kata sumber air ini akan menjadi kata kunci dari keseluruhan bagian yang akan saya bahas. Sama-sama kita lihat Alkitab kita. Yeremia pasal yang kedua, atau saudara bisa lihat nanti di layar kalau muncul ayat-ayat yang saya persiapkan. Yeremia pasal 2, 1 sampai dengan 13. Lalu kita lompat yang terakhir ayat yang ke-19. Dikatakan begini. Firman Tuhan datang kepadaku, kepada Nabi Yeremia. Bunyinya, pergilah, beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Aku teringat kepada bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bunggaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang keempat, perhatikan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Jadi memang Tuhan murka ketika umat Israel lebih memilih untuk mengenal Allah lain, menjual keimanannya kepada Allah dan mengikuti ilah-ilah lain, dewa-dewa lain. Perhatikan ayat yang selanjutnya. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, ini yang Tuhan gak suka. Ini yang menjadi curhat Tuhan melalui Nabi Yeremia. Dikatakan begini, setelah kamu masuk, maksudnya ke tanah yang Tuhan sudah janjikan, tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Dikatakan Tuhan, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi berbuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Ini Tuhan murka. Dikatakan demikianlah firman Tuhan, bahkan Allah akan berbantah dengan anak cucumu, menyeberang
menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihat apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukar Allahnya? Allahnya huruf kecil ya saudara. Pernahkah suatu bangsa menukar Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarnya kemuliaan dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab, perhatikan ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, yaitu sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ayat 19 paling akhir, jemaat Tuhan perhatikan. Inilah firman kita yang di minggu ini sesi yang kedua. Sama-sama baca, 1, 2, iya. Apa katanya? Kejahatanmu akan mengejar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saya percaya saudara, pada masa-masa seperti ini adalah masa-masa di mana hidup seseorang itu bisa mengalami kekeringan ya. Karena memang tidak adanya tatap wajah, ibadah yang seperti dulu. Saudara, mungkin sebagian kita ada yang masih kangen, ada yang mungkin sudah kehilangan masa-masa indah seperti yang lalu ya. Di 2019 ke belakang itu, di mana gereja itu ya tempat yang selalu terbuka, tempat di mana orang bisa datang mungkin every day. Saya ingat betul awal-awal saya masuk GBHMJ, saya melihat antusias jemaat Tuhan mulai dari ibadah tengah minggu hari Kamis, ibadah KKR ya kan, pemulihan, hadirat Tuhan itu luar biasa. Saya ingat pertama kali saya datang ke Greenfield, saya datang di cabang ini ikut doa pagi, di mana jemaat Tuhan dengan antusias bersama dengan seluruh pengerja. Bahkan dari jam berapa tuh saudara datang? Jam 5 gereja udah mulai buka, sebagian udah mulai masuk duduk dengan tidak pakai kursi, walaupun hanya dengan karpet gereja, kita duduk bersila di tempat-tempat masing-masing. Tapi saya melihat satu antusias yang luar biasa. Hari Sabtu ibadah, hari Minggu masih cari Tuhan. Kita datang ibadah terberkati. Setelah pandemi terjadi, mulailah gereja harus mengambil sikap. Karena kita mengikuti tata peraturan pemerintah, di mana rumah-rumah ibadah sebaiknya sebisa mungkin ditiadakan lebih dahulu dan dialihkan ke online. Nah, ibadah online itu kan nggak senyaman ibadah tatap wajah. Makanya nih jemaat Tuhan nih, kita punya kabar baik. Tanggal 19 dimulai soft opening untuk cabang baru Citra 2. Nah, itu jemaat Tuhan harus mempersiapkan waktu, mempersiapkan diri, karena juga nanti akan ada batasan, ada limitnya. Karena kita masih mengikuti tetap arahan dari pemerintah. Jadi kapasitasnya nggak seperti dulu dibuka sebebas-bebasnya. Sekarang sudah ada peraturan di mana jemaat harus mendaftar, bahkan harus sudah memiliki sertifikat vaksin yang kedua. Jadi sebisa mungkin jemaat Tuhan yang datang juga sudah aman ya secara protokol. Nah, itu tantangan lah saudara. Saya berharap nanti walaupun saudara yang nggak bisa hadir, mungkin karena kondisi keadaan sakit penyakit, saudara yang masih lemah secara jasmani, masih tetap ada ibadah online. Tapi kan online beda ya. Saya nggak akan pernah lupa pertama kali saya lihat yang unik dalam ibadah streaming. Jadi dulu awal-awal selesai pandemi, awal mulai pandemi, itu kan mulai beralih ibadah menggunakan Zoom, ya kan, aplikasi Zoom, Google Meet, tapi biasanya paling rata-rata orang pakai Zoom. Saya pernah khotbah dipanggil salah satu gereja di Manado, ya kan, pasti ada sebagian jemaatnya sekarang lagi ikut nonton streamingnya. Jadi di Zoom itu kan semua orang bisa bersuara. Nah, kalau orang nggak ngeh atau dia lupa mati mikrofon, ya mungkin dia nggak ngomong, tapi suara lain bisa masuk. Dan itu kan annoying ya, mengganggu jalannya ibadah karena ada yang suaranya masuk. Terkadang saya suka perhatiin ada jemaat yang memang sengaja dibuka, mikrofonnya itu dibuka. Waktu pujian dia pengen orang dengar suaranya dia bagus, cuma kan delay. Musiknya mah udah di mana, suaranya dia mah masih di mana. Dan itu nggak enak kalau kita lagi ibadah. Saya juga kalau streaming Zoom atau khotbah Zoom itu suka ke distract ngelihat aktivitas jemaat Tuhan waktu lagi ibadah. Kan namanya Zoom kan ada yang di rumah,
Ada yang di kendaraan, ada yang di kamar, ada yang sambil masak, ada yang sambil tidur-tiduran, sambil makan. Itu saya pendeta tuh juga terganggu. Karena kalau di gereja kan mana ada jemaat makan gitu, nggak ada ya kan. Jemaat duduk dengan tertib. Tapi kan kalau di streaming Zoom kan orang masih bisa bebas. Saya pernah pengalaman yang gak akan pernah saya lupa. Itu di bulan November, Oktober 1 tahun lalu lah berarti ya kan. Oktober November. Saya dipanggil sama salah satu gereja di Manado, streamingnya Zoom. Lagi khotbah, ada satu nih ibu, mungkin dia nggak ngerti matiin atau dia lupa matiin, ada suara masuk, ditagih utang dong. Bayangin, saya lagi khotbah, tiba-tiba tante mana tuh doi untuk cookies. Jadi kita di Zoom itu saya juga udah gak tahan geli ya kan. Jadi mungkin itu ibu baru pesen kue, dia beli makanan gitu. Jadi tuh anak yang jual kue datang, dia tanya, mana tuh doi tante. Apalagi tantangan dalam streaming online. Nih dulu kan GBMJ pakai Instagram juga kan, live Instagram. Cuma pertama gambarnya pecahnya minta ampun dan juga delay dan banyak banyak skipnya gitu. Jadi akhirnya ditiadakan, difokus ke YouTube. Nah YouTube juga banyak pergumulannya. Khususnya buat jemaat-jemaat Tuhan yang akun YouTube-nya itu tidak premium. Yang biasa aja, akun reguler. Kan ada iklan muncul ya kan, walaupun saya akhirnya cari tahu, walaupun channel YouTube-nya sudah mematikan untuk monetize, jadi nggak ada sumber pemasukan dari iklan, jadi dimatikan, tapi YouTube tetap punya hak untuk menayangkan iklan di setiap video yang diupload. Nah itu kan tantangan, bayangin lagi ibadah, kita lagi doa ya kan, ku sembah kudus, tiba-tiba iklan Shopee muncul. Shopee. Mana suaranya kenceng banget lagi ya kan. Aduh, saya tuh geli-geli ngelihat zaman sekarang ibadah. Gimana lah orang bener-bener konsentrasi, gimana lah orang bener-bener mau fokus nikmatin ibadah. Dan memang itu tantangan. Dan apa efeknya? Orang mengalami kekeringan. Kekeringan ini membuat orang moodnya tuh gak lagi sama. Saudara ingat gak masa-masa dulu waktu ibadah masih tatap wajah, pulang gereja itu suasana gereja tuh mengubah hati dan suasana mood kita, ya kan? Yang tadinya pagi kita lagi sebel gitu, lagi kesel, orang yang bayar utang gak bayar-bayar, omset kita mengalami penurunan, ada masalah dalam dagangan dan lain sebagainya. Tapi waktu di gereja moodnya tuh harus berubah. Kenapa? Hadirat Tuhan. Ketika pulang yang tadinya kita darah tinggian, pulang tuh agak lebih tenang, bisa lebih sabar, bisa memiliki quality time yang lebih baik setelah pulang ibadah. Kenapa? Ada sumber air yang menyegarkan. Nah ketika ibadah online ini gak terjadi. Ini banyak yang miss. Karena kalau orang gak konsentrasi full, gak fokus full dalam ibadah streaming, orang kehilangan sense-nya gitu. Nah disinilah masa-masa dimana sesungguhnya Tuhan ingin kita lebih lagi mencari Tuhan yang sebagai sumber air kehidupan bagi setiap kita. Karena memang faktanya air adalah hal yang sangat hakiki dibutuhkan dalam hidup seseorang. Gak usah bicara tentang minuman ya, masalah PDAM mati aja orang pusing loh saudara. Mati 1 hari, mati 2 hari, mati 3 hari, orang udah mulai kelabakan. 3 hari orang gak pakai air gitu, gak normal keluarnya. Orang stres karena air itu kebutuhan yang hakiki. Apalagi misalkan cuaca kemarau, kita udah mulai masuk September. Kalau saudara dulu belajar IPA, kita diajar bahwa di Indonesia hanya memiliki 2 musim. Musim hujan, musim panas. Dan ketika sudah memasuki bulan dengan nama September, Oktober, November, Desember. Dulu guru saya mengajarkan ini sudah mulai memasuki musim penghujan. Musim di mana curah hujan akan semakin tinggi dan semakin intens. Dan ketika musim hujan tidak terjadi hujan, banyak yang rusak. Panen rusak, ya kan? Keadaan ladang, sawah, sumur bisa kering, apalagi sumur yang masih manual ya, di mana mereka mengandalkan air hujan sebagai sumber yang ditampung di dalam sumur itu. Bahkan air tanah juga mengalami kekeringan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ya, sempat kejadian di mana kemarau cukup lebih panjang dari biasanya, sampai air tanah itu ya keluarnya pertama kotor,
Kedua, semakin kecil. Kapasitas air yang bisa keluar itu semakin kecil. Orang stres. Karena memang air adalah sebuah kebutuhan yang hakiki. Begitu juga kita sebagai makhluk hidup. Baik hewan, tumbuhan, apalagi manusia, kita membutuhkan air untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kalau jasmani kita saja membutuhkan air, saudara jangan lupa hidup manusia terdiri dari 3 bagian. Trikotomi, atau ada yang juga menyebut dengan istilah duikotomi, di mana kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa dan roh ini juga membutuhkan air. Mungkin tidak secara molekul air yang sama seperti kita konsumsi, tapi mungkin penyegaran yang berbeda. Di mana roh kita itu harus dipuaskan melalui apa? Hadirat Tuhan, damai sejahtera. Itulah yang membuat jiwa kita memiliki sukacita. Nah, kalau kita meninggalkan sumber air kehidupan kita, maka seperti yang ditulis dalam Yeremia, umat Israel mereka murtad daripada Allah. Tuhan tuh sampai sebel, sampai Tuhan memberikan sebuah pertanyaan. Bangsa lain saja, umat yang tidak punya Allah yang benar saja, Tuhan bilang dalam Yeremia ini, mereka bahkan tidak menjual Allahnya demi keimanan yang lain. Tetapi kenapa engkau Israel yang sudah melihat perbuatan besar yang kulakukan atas keturunan atas nenek moyangmu? Aku melepaskan engkau dari negeri Mesir, membawanya masuk ke tanah perjanjian, bahkan di padang gurun yang kering dan tidak ada apapun, aku menyatakan kuasaku bagimu. Dan Tuhan bilang di ayat yang berikutnya, tetapi setelah engkau masuk di tanah yang subur airnya, yang banyak buahnya, kenapa engkau meninggalkan aku? Bukankah aku sumber airmu? Ada banyak orang Kristen sama seperti perbuatan Israel di masa lalu. Kita nih makhluk-makhluk egois, saudara. Waktu susah, waktu penuh tantangan, lagi sakit, lagi kekurangan, kita cari Tuhan sampai kita teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi ketika Tuhan berikan kita berkat, seringkali justru kita mengkhianati Tuhan. Makanya ada orang suka bilang begini, pendeta, kenapa ya? Ada orang bisa diberkati sukses, tapi ada orang juga kayaknya gak sukses-sukses. Padahal mereka punya keimanan yang sama, mereka berdoa yang sama, mereka ibadah sama-sama. Tapi kenapa ada yang Tuhan berikan kesuksesan, ada yang orang Tuhan gak berikan kesuksesan? Jawabannya beragam. Bisa saja Tuhan memang berkata tunggu, tapi terkadang Tuhan bilang no. Why Tuhan bilang no? Ada alasannya. Karena terkadang berkat Tuhan justru menjauhkan kita. Suami istri ini dulu waktu masih susah, masih kere gitu. Kalau Pak Gembala bilangnya miskin kere, ya kan? Pak Gembala kalau udah bilang miskin kere, nah, itu dulu waktu susah, setia minta ampun. Karena nggak punya duit, nggak pernah makan di luar, ya kan? Paling dia cuma deket-deket tukang sate, dia hirup-hirup asap sate. Abangnya bilang, beli? Enggak, cium-cium aja. Karena bokeh, ya kan? Makan di rumah, makan apapun yang istrinya sajikan, dia terima. Karena bokeh. Kapan dia mulai bertingkah? Waktu punya duit. Istrinya bilang, "Pa, mama udah masak, papa di mana?" Gua sibuk sama teman-teman, kita lagi mau makan steak nih. Itu yang kayak gitu-gitu tuh, makanya Tuhan sulit berkati. Karena dulu pulang kantor, yang pijit istri. Suami bilang, "Mah, pegel-pegel ya badan papa, pijit no." Istri bilang, "Mau dipijit pakai apa, Pa?" "Balsem, kayu putih, atau minyak urapan?" "Pakai minyak urapan, Mah, biar setan kere ini pergi dari biar setan susah pergi." Waduh, dipijit nama istri, mesra. Suami bilang, "Thank you, I love you, aku tresno kamu, Mah." Istri juga bilang, "Gak ada yang lain, Pak, yang kumiliki di dunia selain kamu." Suami bilang, "Bener, gak ada yang lain. Duit gak ada, rumah gak ada, ya cuma kamu dan aku lah." Tapi setelah punya duit, ini persoalan, ya kan? Waktu dia udah punya uang, ya udah, yang mijit yang lain. Mulai dia tahu tuh panti-panti yang lain, bukan cuma panti jompo dan panti asuhan ya. Mulai panti-panti yang lain dia udah mulai ngerti. Kenapa? Karena diberkati. Akhirnya dia menjauh dari sumber air, yaitu Tuhan itu sendiri. Ada orang dulu waktu susah, kalau jalan, wih sopannya minta ampun. Pernah lihat orang kalau jalan begini? Biasanya dipengaruhi ekonomi kayak gitu. Karena kalau dia susah, sopan, menghargai orang lain. Tapi waktu dia punya uang, wih jalan juga pakai dagu.
Orang tuh seringkali berubah ketika terjadi hal yang baik dalam kehidupannya. Makanya ada kalanya Tuhan gak berkati. Bukan karena Tuhan gak sanggup berkati. Bukan karena Tuhan pilih kasih, no. Tapi seringkali kita punya sikap dan karakter sama dengan orang Israel. Dimana ketika Tuhan sudah bawa mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka justru menjual Allah mereka demi keimanan yang lain. Saya punya satu kisah nyata. Ada jemaat Tuhan, dalam hidup mereka harus terima kenyataan pahit di mana dokter berkata kandungan mereka bermasalah. Intinya setelah mereka berumah tangga, Tuhan sulit, bukan Tuhan sulit, maksudnya mereka sulit sekali memiliki keturunan. Tuhan belum beri keturunan tahun demi tahun. Sampai akhirnya mereka terus berdoa, mereka berharap, mereka katakan, Tuhan blessing me, berikan kami keturunan. Tuhan melihat kesungguhan mereka, Tuhan lihat bagaimana mereka tidak jemu-jemu dalam doa memperkatakan untuk memiliki keturunan. Mujizat Tuhan dinyatakan, keluarga ini memiliki keturunan. Mereka punya anak. Tapi tahu gak saudara faktanya apa yang terjadi? Setelah mereka punya anak, justru mereka jauh daripada Tuhan. Dulu waktu belum punya keturunan, rajin datang ke gereja. Tapi setelah punya anak, mereka mulai jadikan alasan anak mereka untuk tidak lagi beribadah. Repot pendeta bawa anak, susah, berisik pendeta di gereja, anak saya kebangun, kasihan kaget-kaget. Ada begitu banyak hal yang mulai mereka tinggalin. Dulu waktu belum ada anak, rumah mereka selalu tersedia untuk persekutuan, untuk komunitas rohani, untuk doa bersama, untuk pembelajaran firman. Tapi setelah punya anak mulai bilang, nggak bisa pendeta, anak saya jam segini udah tidur, soalnya sekarang susah pendeta. Akhirnya berkat yang Tuhan berikan justru menjauhkan mereka dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, sama-sama deh coba koreksi diri. Kalau ada apa yang engkau harapkan Tuhan belum berikan, mungkin bukan Tuhan yang salah, maybe kita. Coba introspeksi. Dulu waktu masih punya motor rajin betul gereja. Tapi setelah punya mobil, hujan sedikit, udahlah gak usah gereja lah. Gak usah gereja, udah hujan, baru dicuci mobilnya. Ini tipe-tipe orang, lu gak bakal diberkati besar tuh gara-gara kayak begitu. Dulu naik motor hujan juga diterabas, ya kan, biar pakai jas hujan hajar. Tapi setelah punya mobil yang mestinya hujan itu dia makin berani pergi, makin takut karena baru dicuci lah, baru dipoles lah. Inilah mental-mental orang yang suka meninggalkan Tuhan sebagai sumber air dalam kehidupannya. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, coba saudara lihat Mazmur pasal pertama ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Perhatikan Alkitab saudara, Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Ini ayat yang terkenal, ini ayat yang cukup baik untuk menjadi perenungan kita dalam kebenaran firman Tuhan pada kali ini. Dikatakan begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, jemaat Tuhan yang bisa lihat sama-sama dikatakan begini. Ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Nah, Tuhan sebagai sumber air kehidupan adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita secara secara pribadi. Maksudnya begini, Alkitab gambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti pohon dengan air. Kalau pohon ditaruh di tempat yang tepat, di mana kandungan air akan selalu dia dapat, ya kan? Seperti ungkapan Mazmur, setiap musim dia akan berbuah. Karena kan salah satu hal yang dibutuhkan tanaman bukan cuma pupuk, bukan cuma unsur hara yang ada di dalam tanah, tapi dia juga selalu butuh air. Itulah kenapa kalau kita punya tanaman sebisa mungkin harus selalu disiram. Supaya dia bisa tetap pertama segar. Kalau daunnya segar otomatis dia bisa berfotosintesis. Fotosintesis ini membuat nutrisi di dalam tanaman ini mempercepat dari mulai pertumbuhannya. Bahkan ketika dia berbuah, buahnya juga lebih ranum. Buahnya akan lebih berisi, lebih bagus lah buahnya. Dan ketika dinikmati rasanya juga mantap. Tapi apa faktor yang paling penting? Salah satunya adalah air. Karena ada tanaman, ini saya ngomong fakta ya, ada tanaman yang gak pernah dikasih pupuk tuh sama tuannya, tapi rajin disiram, ya kan, rajin disiram. Cuma dengan air aja, dia bisa berbuah dengan baik. Begitulah dengan kekristenan kita. Kalau saudara gak pernah terima siraman firman, kalau saudara cuma terima siraman firman 1 minggu sekali, maka Senin sampai Sabtu hidup kita tuh keronta gitu, penuh dengan tekanan. Saudara sudah ditekan dalam usaha, pekerjaan, keluarga tanpa ada siraman firman, lama-lama mati. Saya baca satu berita barusan di Instagram, muncul di
timeline saya, pokoknya muncul lah berita ada satu hamba Tuhan, saya nggak mau nyebut lah namanya, saya baca namanya tadi saya hafal tapi saya pikir nggak usah disebut. Beritanya masuk tapi bukan di Indonesia, kejadiannya di salah satu negara di luar. Dia pendeta dan dia juga berkarir sebagai seorang pengacara. Jadi dia punya dua profesi. Orang ini sudah banyak menolong jemaat lain. Dia berperan sebagai pengacara membantu jemaat-jemaat yang dalam tanda petik pertama nggak punya dana. Kedua yang memang kasusnya seringkali dihimpit oleh kuasa yang lebih besar. Dia selalu bantu dan dia juga terlibat banyak dalam pelayanan. Tapi beritanya pagi ini saya dapat baca di beritanya muncul dikatakan pendeta ini bunuh diri, saudara. How come? Dia bunuh diri dengan senapan laras pendek, saya nggak tahu punya siapa, tapi intinya dia bunuh diri. Dan saya baca di seluruh berita, saya nggak bisa lihat rinci karena nggak ada pernyataan dari keluarga apa dan kenapa. Tapi saya percaya, kalau seseorang sampai ambil tindakan bunuh diri, apalagi dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pengacara yang banyak bantu orang, why? Apa yang salah? Sederhana, rohnya dia nggak pernah disirami dengan air yang segar, saudara. Dia mungkin hamba Tuhan, tapi belum tentu jiwanya itu selalu diperbaharui. Dan orang yang hidup dalam kekeringan, orang yang tidak bisa merasakan shalom, tidak benar-benar mengalami damai sejahtera, pasti layu dan mati. Itulah sebabnya contoh ya, jasmani kita aja. Kedokteran berkata sebisa mungkin manusia kalau konsumsi air tuh minimal 8 gelas. Itu baru jasmani, apalagi kita. Secara rohani kita ini butuh siraman firman. Kenapa? Karena memang hanya Tuhan sumber segala-galanya. Dia sumber berkat, dia sumber kesehatan, dia sumber pemulihan, dia sumber keselamatan bagi kita. Nah kalau saudara nggak dekat dengan sumber air ini, ujung-ujungnya kita mati. Fakta mengatakan manusia tidak bisa hidup dengan air, maksudnya tidak bisa hidup kalau tidak mengkonsumsi minuman itu selama 3, paling lama 5 hari itu pun udah sangat sekarat. Kenapa? Karena sebagian besar dari organ tubuh kita kandungannya adalah air, sekitar 70%, sama seperti bumi. Data mengatakan 70% yang ada di bumi ini kandungannya adalah air, sisanya baru daratan. Tubuh manusia juga sama. Sebagian besar unsur organ tubuh kita terdiri dari unsur air, 70%, sisanya adalah yang lain-lain. Makanya dokter katakan sebisa mungkin 8 gelas diminum setiap hari loh saudara. Nah manusia bisa bertahan tanpa air itu selama 3 hari. Sampai dengan 5 hari, setelah itu pasti mati. Tapi manusia bisa bertahan tanpa makan selama 3 minggu sampai 8 minggu orang gak makan. Tapi masih dalam tanda petik masih terus konsumsi air ya. Karena air adalah bagian yang penting. Sama seperti kerohanian kita kepada Tuhan. Ini kalau saudara suka malas-malas baca firman, saudara apalagi sekarang zaman online, saudara suka malas, bener deh saudara. Hati-hati dengan keadaan saudara di hari ke depan. Depresi, tekanan, stres, persoalan yang datang membuat engkau bisa mengambil keputusan yang sia-sia. Itulah kenapa rumah tangga kita dulu jarang ribut, karena gereja dipenuhi dengan siraman rohani. Tapi setelah engkau malas ikut ibadah, ribut rumah tangganya makin lebih menakutkan. Makanya istri mulai bilang, kalau gak bisa bertahan kita cerai aja. Suami mulai bilang, kalau kita gak cocok pisah aja. Kenapa? Engkau kering saudara. Ada banyak jemaat Tuhan, dia nyanyi lagu rohani. Dia katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Dia nyanyi, dia angkat tangan. Tapi jangan-jangan di hatinya dia nggak feel something. Dia nggak mengalami hadirat Tuhan yang sesungguhnya dalam dirinya. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, selalu ajak setiap jemaat Tuhan seperti pesan dari gembala jemaat kita. Hiduplah dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan, doa every day. Pak Gembala, kalau saudara dengar pernyataan beliau minggu kemarin, 2 bulan khusus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Pak Gembala sadar, Pak Gembala sangat mengerti bahwa satu-satunya sumber segala-galanya adalah Tuhan. Duit gak selamanya bisa menjamin. Harta benda gak bisa memberikan pertolongan apapun saudara. Hanya Yesus yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kita. Karena itu pesan saya bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan pada hari ini, mari hiduplah di dalam Tuhan. Karena dia adalah sumber air kita. Jangan pernah lari daripada Tuhan. Yohanes pasal 7 ayat 38, ayat terakhir kita pada pagi hari ini. Perhatikan, dan inilah firman Tuhan buat setiap saudara. Yohanes pasal yang ke-7 ayat ke-38 dikatakan, barang siapa percaya kepada aku,
Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir, apa katanya? Aliran-aliran air hidup. Karena Yesus adalah saudara dan saudara adalah Tuhan. Hidupmu akan jauh lebih bersemangat, ada gairah, ada damai sejahtera. Percayalah, hanya Dia sumber air kehidupan kita. Kita satu dalam doa, bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi perenungan kami Tuhan. Ini yang menjadi jawaban mengapa Tuhan seringkali izinkan doa-doa kami belum terjawab. Karena mungkin memang kami memiliki karakter seperti umat Israel yang mudah meninggalkan Tuhan ketika berkat-berkat itu datang. Kami mudah meninggalkan Engkau yang menjadi sumber air kami ketika apa yang kami inginkan terjadi bagi kami. Karena itu Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, ajar kami untuk lebih dewasa dalam mengiring Engkau. Ajar kami untuk selalu dapat mengikuti ketetapan-ketetapan-Mu sehingga kami mengalami pembaharuan. Kami belajar seperti Mazmur Daud berkata, kami seperti pohon yang ditanam di pinggiran air yang selalu berbuah di setiap musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apapun yang diperbuatnya selalu berhasil. Hamba arahkan tangan kepada kamera dalam nama Yesus. Firman ini mendidik, menegur, menuntun kami untuk semakin mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama setiap jemaat Tuhan yang siap untuk selalu dekat dengan sumber air kehidupan Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan.